Shalom. Mari kita berdiri. Mari kita memuji Tuhan. Semuanya bertepuk tangan. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, Juru Selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, Juru Selamat. Mari bersorak, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Sekali lagi, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau pujikan penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku.
Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Haleluya, haleluya, Yesus, Kau hadir, Roh Kudus penuhi kami, datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami datang Yesus, penuhi kami, penuhi hadirat-Mu, nyata bagi kami Tuhan, mengalir. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu, Yesusku. Terimalah segala korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Halo nih, Halo, Ana. Gimana kabarnya, Ana? baik. Nih, kamu tahu nggak kenapa kita tiba-tiba dipanggil sama bos? Aduh, kalau itu mah aku nggak tahu nih. Kan kamu ya biasanya rajin. Iya, tapi aku kok ndredeg ya nih ya. Alah, biasa aja. Tenang, santai. Kayak aku nih. Kamu ini bisa aja. Ya, selamat siang Ana dan Ani. Siang, Bu. Yang Bu. Gimana kabarnya? Semuanya sehat-sehat ya? Puji Tuhan. Baiklah, kita mulai Tuhan saja. sehat. Ya, baik kita mulai saja meetingnya ya. Kenapa saya kumpulkan kalian berdua di sini? Saya ada sebuah tugas untuk kalian, yaitu membuat presentasi mengenai produk terbaru perusahaan kita,
yaitu sepeda listrik Brompton Cherry X007 ya. Jadi kalian buat saja presentasinya menurut apa yang kalian pandang baik dan juga buat sekreatif mungkin. Yang pasti harus dibuat dengan sebaik mungkin, oke? Baik, apakah kalian ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Ya. Oh ya, Ana, Saya, Bu, Ya, silakan. mengenai durasi presentasi, apakah dari Ibu ada ketetapannya, Bu? Ya, pertanyaan yang bagus, Ana. Jadi, untuk masing-masing orang bisa presentasi tidak lebih dari 20 menit ya. Oke, Bu, makasih. Ya, apakah ada pertanyaan yang lain lagi? Mungkin dari Ani? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada, saya akhiri rapat hari ini. Ya, sampai jumpa minggu depan ya. Saya tunggu presentasi kalian. Sampai jumpa. Selamat bekerja, Ana dan Ani. Nah, Ana, kamu tahu nggak sih nama produk perusahaan kita tuh apa? Aku kok nggak tahu ya. Ya ampun, Ani. Tadi kan dijelasin sama Bu Bos. Kamu nggak nyatet ya? Aku nyatet nih. Brompton seri X007. Durasi waktunya 20 menit. Oh, oke. Oke, Ana, makasih ya informasinya. Ya, Dadah, Ana. bye. Dah. Tes. Selamat sore semuanya. Apakah kalian bisa mendengar suara saya dengan jelas? Jika iya, silakan berikan jempol kalian. Oke, terima kasih atas responnya. Baiklah, saya mulai saja ya. Selamat sore semuanya. Hari ini, kedua rekan kita, Ana dan Ani, akan memberikan presentasi untuk kita semua. Silakan Ani untuk memulainya terlebih dahulu. Silakan Ani. Aduh, kok aku duluan sih yang dipanggil? Kan aku belum siap. Aduh, mateng aku. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang Bu Susi dan semuanya. Saya Ani ingin mempresentasikan
mengenai produk baru perusahaan kita, yaitu Aduh, aku lupa ini nama produknya. Oh iya, kan ada PPT. Slide berikutnya dong, Ani. Ya ampun. ini dia, sepeda listrik Brompton. Rodanya ada 2, ada chargernya juga, terus bisa jalan. Slide selanjutnya, terima kasih. Presentasi kamu sampai di sini saja, Ani. Ya, Bu. Astaga, Ani. Apakah kamu ini serius dalam bekerja? Kenapa cuma sampai di sini presentasinya? Bukankah saya sudah memberikan waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkannya? Aduh, saya Maaf, sungguh tidak Bu. bisa berkata apa-apa, Ani, sama kamu. Ya udah, selanjutnya, Ana, silakan kamu mulai presentasimu. Ya, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Ana. Izinkan saya untuk membawakan presentasi mengenai produk terbaru perusahaan kita. Kita semua tahu bahwa perusahaan kita sudah cukup terkenal dalam hal produksi sepeda. Seiring dengan berkembangnya zaman dan kebutuhan masyarakat masa kini, perusahaan kita tahun 2021 ini meluncurkan produk terbaru yang menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia. Dan produk itu ialah sepeda listrik Brompton seri 007. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Iya, jadi begini, Ana. Kemarin setelah saya melihat presentasi kamu, saya sungguh sangat bangga dan puas sekali. Karena presentasimu itu sungguh amat-amat bagus dan tertata. Saya yakin kamu pasti mempersiapkannya dengan baik dan tidak asal-asalan. Benar begitu, Ana? Ya, Bu. Sejak Ibu memberikan tugas kepada kita, saya mengerjakannya malam harinya. Wah, luar biasa, Ana. Oleh karena itu, saya ingin memberikan kamu promosi untuk naik jabatan menjadi manajer perusahaan kita. Apakah kamu bersedia? Ana, apa kamu bersedia? Ya, Bu, saya bersedia. Saya akan memberikan yang terbaik untuk perusahaan kita. Terima kasih buat kepercayaan yang sudah diberikan pada saya, Bu. Ya, luar biasa. Terima kasih ya, Ana. Ya, selamat malam, Bu. Malam. Oke, kita lihat di sini kalau di ayat 1 dikatakan Yesus itu ke Betania. Betania itu adalah tempat tinggalnya Maria, Marta, Lazarus. Ya. Jadi untuk yang kali ini Yesus datang ke Betania di mana 3 saudara ini yang dikasih oleh Tuhan itu tinggal. Ya, nanti saya akan singgung itu, belum sampai di situ. Dan kemudian ketika di ayat yang kedua dituliskan ya, ayat 2 di situ diadakan perjamuan untuk dia, untuk Yesus, dan Marta melayani. Ya, Marta melayani itu dari pasal 11 itu Marta itu suka melayani. Ya. Lalu sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Lazarus ini seringkali kita baca namanya ya di pasal 11 juga Lazarus yang meninggal. Tapi Lazarus itu do nothing ya, tidak lakukan apa-apa. Hanya ada nama saja. Tapi tidak kerja apa-apa. Ada orang yang tidak punya jabatan
tapi kerja. Ada orang yang punya jabatan tapi nggak kerja. Nggak apa-apa kalau nggak punya jabatan tuh nggak usah pusing. Kita memang perlu jabatan, tapi jabatan itu tidak menentukan. Ya, apa yang kita kerjakan itu yang menentukan. Ya, walaupun nggak punya jabatan, tapi saya kerja itu sudah jabatan. Ya, nah kita lihat Lazarus ini ada nama tapi nggak kerja. Ya, biarlah kita mau melayani Tuhan, isi waktu sejarah kita itu diukir. Apa yang aktivitas kita itu di muka bumi ini apa? Ya, nah berikutnya kita lihat bahwa Maria ini ayat 3 mengambil setengah kati, setengah liter, ya minyak narwastu yang mahal harganya. Ya di sini dituliskan mahal, ya. Lalu menyekai kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Rambut ini tanda kemuliaan wanita. Ya, wanita itu kalau rambut itu jadi mahkota. Ya. Lalu dia itu pakai rambut ini, kemuliaan ini, mahkota ini untuk bersihin kakinya Yesus yang ya bisa kita duga ya. Kira-kira kakinya Yesus waktu itu bersih apa berdebu ya? Kakinya Yesus paling enggak pasti ada debunya. Ya waktu itu belum ada sepatu tutup, belum ada peles ya. Belum ada toko sepatu yang tutup semua. Dulu itu sepatunya sepatu tali-tali itu. Pasti kakinya itu berdebu, pasti kakinya itu kotor juga ya. Tapi itu diseka dengan rambutnya Maria yang mulia itu untuk menyeka kakinya Yesus. Dan itu menunjukkan suatu tanda kerendahan hati. Ya sampai yang mulia itu untuk menyuci kaki, membersihkan kakinya Yesus itu kerendahan hati. Kita lihat di sini kalau Maria ini memberikan minyak yang mahal harganya. Dalam sekejap saja habis. Kalau saudara dan saya, ya mungkin perkataan kita itu bisa seperti Yudas, ya. Man ya, minyak yang begitu mahal harganya itu cuma dientekno dalam sekejap, ya boros sekali, ya royal sekali, ya. Nah pasti kita akan ngomong yang sama seperti Yudas ini, ya. Kita belajar ya, kalau hitung-hitungan gitu ya, kalau kita suka ngitung-hitungan, maka kita itu akan belajar, kita akan melakukan hal yang seminim mungkin pengeluaran kita. Sampai di badannya Yesus, sampai buat Tuhan Yesus juga dihitung-hitung. Ya. Nah, kita lihat loh kenapa Maria ini kok mau gitu loh, kok mau apa sudah ngasih minyak yang mahal ya 300 dinar itu apa? 300 dinar itu upahnya kerja 1 tahun. Kalau dia enggak makan, enggak beli sabun, enggak beli shampoo, enggak beli minyak goreng, enggak beli apa-apa, ya 1 tahun baru bisa beli minyak wangi ini. Nah, kalau dia masih harus beli ini, beli itu, paling enggak dia nyimpen 1/4 dinar. Ya, 1/4 dinar 1 hari, 1/4 dinar 1 hari, itu nyelengi. Ya, sisanya itu untuk kebutuhan hidup. Maka dia butuh 4 tahun, baru bisa beli minyak narwastu itu. Yang harganya 300 dinar. Jadi 4 tahun itu harus nyelengi, itu baru bisa beli minyak ini. Dan dalam waktu yang sekejap habis gitu. Ya 300 dinar itu. Coba kita lihat ya. Sudah apa dia harus korban begitu rupa ya. Itu kenapa? Nanti kita kenapa kamu kok mau gitu tuh kenapa? Ya. Dan sudah beli yang begitu mahal dan dia memberinya itu dengan cara yang bagaimana? Dia merendahkan dirinya, merendahkan hatinya di depan umum itu sampai pakai rambutnya yang mulia itu, yang terhormat itu loh, rambut itu yang mulia, yang hormat itu untuk menyeka kakinya Yesus yang kotor itu, yang ada debunya pasti. Berarti sudah ngasih masih rendah hati.
Ya, dia tidak lalu, "Oh, kok namaku nggak apa ya, nggak keluar di daftar kok nggak ono jenengku iku." Ya, tidak masalah. Ya, yang penting harus dicatat oleh Tuhan dan Tuhan pasti nyatet. Nanti kita lihat akhirnya juga. Dan kita lihat dia begitu rendah hati walaupun sudah memberikan begitu mahal. Rendah hatinya di mana dia cuci kakinya Yesus dengan rambutnya itu. Dan kenapa? Coba pikirkan kenapa ya Maria kamu itu kok mau kasihkan Yesus yang begitu mahal, ya begitu apa kamu simpan lama baru bisa beli minyak ini dan kamu boroskan dalam waktu yang sekejap habis gitu. Ya eman, ya kayak mau Tuhan tuh semprot-semprot gitu aja dari kepala sampai kaki itu semprot-semprot sih ada sisanya gitu ya. Tapi dia nggak lakukan itu. Ya dipecahkan dan dia alirkan seluruhnya. Nah, kenapa? Sekarang kita baca pikirannya Maria itu kenapa? Karena nomor satu, karena Maria cinta Tuhan Yesus. Hatinya mengasihi Yesus. Orang bisa mengasihi tanpa bisa memberi tanpa mengasihi bisa. Tapi orang tidak bisa tidak memberi kalau dia mengasihi. Kalau you can give without love, but you can love without give. Kamu tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Jadi ada kasihnya kepada Yesus. Orang yang dicintai ya saudara, orang itu pasti rela untuk bayar apa saja. Ya rela bayar harganya. Ya nanti itu Iren bisa cerita bagaimana Gideon itu yang begitu rupa jarak jauh ya perhatian ya saya dengarkan aja terharu gitu ya. Ya saya nggak tahu dulu Jingwa itu gimana dari Gresik ke Surabaya gitu ya. Ya Wak, kamu selupa oh enggak ya dia pasti ingat ya Gresik Surabaya Surabaya Gresik gitu ya. Ya Cingsen juga ya saya ingat dulu kalau malam minggu itu biasanya malam panjang untuk pacaran ya. Cencen itu lek Sabtu ya anu kebaktian di Kebangsrenai. Jadi sak cingsene datang. Ya, jadi ndak mau kemana-mana tapi ke Kebangsren untuk ibadah. Ya cukup lama di ibadah di Kebangsren itu. Ya, karena cinta, karena seneng, ya, karena suka. Ya, jadi apa saja yang diminta itu dibayar. Ya, dan tidak ada keluhan. Bahkan yang kalau mau bayar lebih banyak lagi pun mau gitu loh, karena cinta. Cinta itu mau bayar harga. Cinta itu tidak merasa rugi. Cinta itu ingin memberi lebih kalau ada. Itu cinta, saudara. Saudara, orang bisa cinta itu karena apa sih? Orang bisa cinta itu karena ada sesuatu yang dicinta itu ada yang menyenangkan. Ya, orang ini menyenangkan. Jadi dia cinta, dia mau bayar harganya untuk dapat orang ini karena orang ini menyenangkan. Nah, kamu bisa senang sama orang ini kenapa? Karena diperhatikan, enggak lalu ketemu lalu jatuh cinta enggak ada. Pasti dilihat apanya, oh menarik sekali. Oh apanya menarik sekali ya. Nah, kalau Maria ini bisa mencintai Tuhan itu karena dia itu mengenal Yesus. Yesus itu kayak apa sih? Yesus itu siapa sih? Yesus itu apa sih? Dia gimana mengenalnya? Dia suka mendengarkan firman Tuhan. Sekali istilah itu dikatakan tidak dikenal maka tidak disayang. Maria itu bisa mengenal Yesus karena dikenal maka disayang gitu loh. Kalau enggak kenal enggak sayang. Orang enggak bisa sayang Yesus karena kenalnya kurang. Kenalnya banyak barang-barang yang lain, banyak harga apa, kenalnya makanan apa gitu ya. Tapi kenalnya firman itu tipis sekali. Orang bisa mengasihi Tuhan itu karena dia makin mengenal. Ya coba lihat di Lukas 10, tolong dibacakan. Ini Yohanes 12 itu dikasih tanda ya. Saya masih akan kupas itu sampai selesai. Saya tadi ngajak lihat ayat
Lukas 10 ayat 39. Silakan. Lukas 10 ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Lalu ayat yang terakhir dari perikop ini ayat 42. Ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Iya. Jadi kita lihat Maria ini suka dengarkan firman. Ya, suka belajar firman. Ya, duduk di depannya Yesus itu dengarkan gitu. Nah, kalau Marta ini suka umek-umek gitu. Ya kita butuh orang yang seperti itu juga ya. Dia layani makan. Kalau enggak ada Marta ya repot gitu. Ya, tapi Tuhan ini memuji Maria. Tuhan itu ini lebih suka kalau kamu lakukan pekerjaan tuh menurut omonganku, mauku, bukan maumu sendiri. Kalau kamu nggak dengar, ya kamu lakukan kamu maunya sendiri. Tapi kalau kamu dengar firmanku, maka kamu akan lakukan apa yang Tuhan mau gitu, ya. Nah, Maria itu suka duduk di depan Yesus itu dengar gitu. Ada orang tuh nggak suka. Ya, nanti kebaktian sing main HP, sing mikir ini, mikir itu, ya, sing cek suwene ya firman ya Kak mari-mari yo. Wis sedang mari gitu. Nah, tidak ada hati untuk rindu haus akan firman. Ya, beberapa pagi saudari Ira itu sampaikan berbahagialah di Matius 5. Nanti berbahagialah orang yang lapar dan haus karena mereka akan dipuaskan. Mari kita lapar dan haus itu akan firman itu ada. Maka dia itu tiap kesempatan itu nggak akan lewatkan. Kita ada PA. Ya, yang belajar sudah sedikit. Ya, mari kita ada kerinduan belajar. Belajar terus. Jadi Maria itu suka duduk, dengar lalu dia tahu hatinya Tuhan. Sampai Tuhan yang ayat yang ke-42 mengatakan Maria telah memilih bagian yang terbaik. Maria telah memilih yang terbaik. Yaitu apa? Terus mau mendengarkan firman, belajar firman, akhirnya Maria itu timbul pengenalan, timbul pengertian, lalu timbullah kasihnya dia kepada Tuhan. Jangan kita seperti orang Farisi yang tahu firman tapi di kepalanya. Hanya ilmunya saja, teorinya saja, ya pikirannya saja yang ada firman, tapi hidupnya tidak dijalani firman-Nya. Ya, kebenaran itu bukan hanya dihafalkan, ditaruh dalam otak kita atau dinyanyikan saja, tapi kebenaran itu harus diwujudkan dalam hidup. Kebenaran itu diwujudkan, bukan dikhotbahkan, bukan dinyanyikan saja, tapi kebenaran itu diwujudkan di dalam kehidupan. Ya, nah itu baru kebenaran yang betul-betul menguasai orang tersebut. Nah, jadi kita lihat sampai dia itu sampai mau korban itu karena dia cinta. Loh, kenapa kok bisa cinta? Karena dia terus, oh ini toh Tuhan, oh ini Tuhan, oh ini Tuhan. Ya dengan hati yang lapar dan haus itu dia ngerti, oh Tuhan itu begitu baik. Dan dia cinta, dan dia korbankan. Ya, mari kita belajar untuk lebih mengenal dia. Untuk belajar lebih jauh lagi. Ya, saya bilang kalau belajar firman itu nggak mari-mari sampai kapanpun, ya never ending. Study Bible ini never ending. Sampai kapanpun nggak selesai. Nanti ketemu arti yang lain lagi. Nah, mari kita lihat ya. Satu, Maria ini mengapa dia royal, begitu boros? Karena dia cinta. Alkitab menuliskan orang yang cinta kepada Tuhan tuh what can he do? Apa saja yang dia bisa lakukan, dia lakukan. Seperti janda yang miskin itu di Lukas 21 ayat 1 sampai 4 itu janda miskin tuh sampai uang yang untuk nafkahnya dia itu dikasihkan semua. Cuma berapa? 2 peser. Tapi Tuhan menghargai. Tuhan tidak, halah titik bukan itu. Tapi kualitasnya, nilainya. Ya, kalau bagi orang
orang kaya segitu tuh nggak ada apa-apanya. Tapi bagi janda miskin ini itu sangat berarti bagi dia untuk beli nasi bungkus lah, untuk makanannya dia selanjutnya lah. Ya itu dikasihkan semua. Saya pikir kalau kita aja nggak mungkin dikasihkan. Lah aku kok mari ngono mangan opo gitu kan ya. Tapi dikasihkan. Makanya dicatat. Namanya tidak ada, tapi peristiwanya itu dicatat dalam firman. Bukan di dalam buku sejarah, tapi dalam firman. Ya, dia telah memberikan yang terbaik. Namanya tidak ada, tapi apa yang dilakukan, diwujudkan itu dicatat. Mari kita lakukan kelakuan yang dicatat oleh Tuhan. Ya, kalau dicatat manusia ya gampang dilalikan. Manusia itu gampang lupa. Ya, sampai kemarin saya baca ada profilnya orang ya. Oh, wah, profilnya ini ya benar, tapi ya juga ada teguran gitu ya. Oh, dia nulis gini, kalau manusia itu 3 tahun dikasih makan ya, dalam 3 hari itu bisa dilupakan. Ya, kalau 3 tahun kasih makan, 3 hari sudah bisa lupa. Tapi kalau anjing dikasih makan 3 hari, dia bisa ingat sampai 3 tahun. Terus tak pikir ya bener ya, anjing atau kucing tuh kalau sudah dikasih makan itu ya, dia itu bisa moro dewi gitu loh. Dia bisa ikuti yang ngasih makan kemana, diikuti. Ya di kampung ini ada orang jual mie dok-dok itu ya. Saya bilang kucing ini kok terus dibawa ke rombongmu ini gimana? Oh aku belum datang tuh sudah ditunggu di gangi tunjungan sing di luar tunjungan itu ya. Ditunggu sampai saya datang, sudah itu ikut rombong saya sampai masuk ke lapangan ini. Sudah itu terus dibawanya rombong ini, kalau ada kulitnya ayam, apa dikasihkan gitu. Pas enggak pulang-pulang, enggak. Kalau sampai rombong saya tak suruh pulang, baru dia pulang ke rumah penjahit itu. Gitu loh. Itu kucing ya saudara ya. Mari kita lebih hebat dari semuanya itu ya. Oke, yang pertama kita lihat karena dia cinta. Cinta itu karena datang dari pengenalan secara pribadi kepada Yesus ya. Yang kedua kita lihat kenapa Maria itu memberikan minyak nawastu ya. She give the best ya. Karena di Yohanes pasal 11 dituliskan ya, kita nanti dibaca di rumah aja. Itu diceritakan kalau dia itu mengalami suatu pertolongan Tuhan, yaitu membangkitkan Lazarus. Lazarus yang mestinya sudah mati dan membawakan duka cita dalam keluarga ini, ya menyedihkan, kehilangan, ya. Lalu dia mengalami suatu mujizat, suatu pertolongan Tuhan yang tidak bisa dibayar. Ya, tidak bisa dibayar. Jadi dia mengalami pribadi dengan Tuhan. Makanya dia itu waktu Yesus itu datang kembali ke Betania, ya itu dia menggunakan kesempatan. Ya, jadi yang pertama itu mengenal dengan mendengar, yang kedua mengapa memberikan minyak nawarsu karena dia mengalami. Orang yang mengalami naik turunnya hidup ini, mengalami banyak tantangan dalam hidup ini, yang masih tetap setia keiring Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan, orang itu pasti akan melihat pertolongan mujizat yang Tuhan lakukan dalam hidup orang tersebut. Kalau kita ini terus setia. Kadang-kadang kita lihat orang tuh jadi nggak setia karena Tuhan ini apa ya, aku doa balik-balik kok didengarkan, kok yo hidupku tambah hari ya tambah parah, atau masih pancet ae gitu ya. Wis aku males doa, wis aku wis males barangnya, wis gak pelayanan, wis gak apa gitu ya. Nah, itu tidak tekun namanya. Gak setia namanya. Kita bisa lihat orang itu kadang-kala orang itu masih susah ya sik layani Tuhan. Sik susah ya sik cari Tuhan, sik sembahyang, sik pelayanan. Saya itu masih ingat ya, Jing Seni waktu dia itu masih uangnya kan nggak dibayar lah, bisnisnya itu nggak dibayar, itu cukup jumlahnya besar. Tempo hari Jing Sen ngomong sampai
jual mobil, jual apa itu masih gak cukup sih, minus apa segala ya. Itu kalau hari Kamis saya ingat itu kita pasti besuk ya. Dan dia ndak gini, wis gak usah besuk-besukan wis, aku duitku ya wis entek gitu ya, diutang orang wis gak usah besuk ya, masih tetap dia. Ya, hari Kamis itu dia mesti bukan saya yang nelpon Cingsen, tapi Cingsen yang telepon saya gitu. Cak Ma nanti besuk ya. Saya pasti ngomong iya. Dan besuknya itu kadang-kadang itu jauh, saudara. Di Gresik sana, di Lamongan, kok Gresik di Lamongan ya. Itu saya sama Cingsen aja 2 orang itu pergi Lamongan. Nanti kita berangkatnya misalkan 7:30 sampai Lamongan 8:30 gitu ya. Pas ngomong-ngomong makan-makan gitu ya di Lamongan itu, lalu kembali itu sudah agak malam ya. Pernah juga sama Edi ya, tapi nyasar sampai Tuban anusen. Jadi saya bilang yang Lamongan bisa niki kok suwe gitu ya. Saya merasa kok malam ini kok gak nyampe-nyampe ya. Lama-lama saya itu lihat laut gitu loh. Loh kok wis di pinggir laut. Saya ngomong Cing Ma, "Mama, aku di pinggir laut gitu ya." Loh nyasar itu gitu ya, wes balik gitu. Balik ya. Jadi ya ceritanya nanti besok lagi nyambung ya. Saudara, jadi dalam kondisi yang ya apa gitu ya, masih tetap mau besuk, masih mau melayani Tuhan. Saudara gitu apa enggak? Waktu dalam kondisi yang enggak enak itu masih tetap setia apa enggak? Masih tetap tekun apa enggak? Nah, itu loh ya. Jadi kalau dalam keadaan apapun kita masih tetap tekun, sembahyang, berdoa, melayani Tuhan, setia berbakti. Tuhan itu loh, itu mosok sih menengai. Tuhan itu pasti akan menolong dan memberkati. Ya, lihat ya, kadang-kala itu kelihatannya panjang waktunya, seperti Yusuf itu 13 tahun. Dia mengalami hal-hal yang susah itu 13 tahun. Umur 17 sudah dijual jadi budak, terus sampai umur 30 baru jadi Perdana Menteri. Macam-macam, banyak orang kalau malam ini nggak cukup waktunya untuk ngomong yang lain-lain. Ya, waktunya begitu lama tapi dia tetap setia. Dan akhirnya apa yang dimimpikan itu jadi wujud. Coba dia kalau nggak setia. Yang dimimpikan nggak jadi, nggak terwujud. Ya, iringlah Tuhan dengan setia. Saudara ngalami. Sudah ngalami itu, aduh ternyata Tuhan itu baik ya. Tuhan kok nolong aku kayak gini. Saudara itu ingin membalas cintanya Tuhan. Amin ya. Saudara ingin Tuhan ini baik. Ya, aku nggak percuma, aku nggak sia-sia kalau aku setia sama Tuhan. Ternyata Tuhan sampai hari ini tetap ada menolong aku. Ya, Tuhan tidak tinggalkan aku. Tuhan masih nyatakan mujizatnya. Lah, walaupun aku lewati hari-hari yang berat, aku percaya dia tidak pernah meninggalkan aku. Ya, nah itu pengalamannya Maria. Makanya dia memberi. Ya, giving the best. Ya. Lalu berikutnya apalagi? Dia gunakan kesempatan. Ya, dia gunakan kesempatan itu. Kita lihat kalau Yesus kembali ke Betania. Yesus kembali ke tempatnya Maria tinggal. Nah, kan dulu kan nggak ada kendaraan, di mana-mana itu harus jalan. Ya, paling banter ya nyewa keledai apa itu ya. Kalau 12 orang 12 keledai yo kangelen ya saudara ya. Dulu itu keledai itu ya bisa termasuk itu mungkin Avanza gitu loh. Saudara dulu Avanza atau Xenia ya atau Sigra atau R3 gitu. Ya, itu lek bayar 13 orang, saudara. Itu naik sak Yesus sih muridnya 12, sak Yesus 13, naik keledai 12, 13, saudara. Ya, uangnya siapa gitu ya. Jadi banyak jalannya. Nah, kembali lagi ke Betania, lalu Maria itu menggunakan kesempatan. Ya, kesempatan apa? Membalas cintanya Tuhan atas kehidupannya, atas pertolongannya membangkitkan Lazarus. Mungkin keluarga ini nggak ada laki-laki. Lazarus itu yang jadi andalan gitu. Rasa kehilangannya besar sekali. Ya, Maria nangis, ya Yesus sampai ikut nangis, ya. Nah, kita lihat dia gunakan kesempatan. Dia berikan minyak itu. Dia enggak hitung-hitungan lagi demi untuk
untuk bisa mewujudkan tanda syukur terima kasihnya itu, lalu dia tidak hitung-hitungan lagi. Ya, sama Tuhan itu kita kalau hitung-hitungan kita yang rugi. Sama Tuhan itu tidak hitung-hitungan. Ya, kita itu seumur hidup kita tidak cukup untuk membalas cintanya Tuhan. Saya percaya kalian semua itu pasti mengalami berkat anugerah Tuhan. Setiap kalian itu. Ya, kalau kita hitung ya berkat kasih karunia anugerah Tuhan yang dilimpahkan dalam kehidupan kita. Lalu kita hitung berapa yang sudah kita persembahkan, wujudkan dalam ucapan syukur itu coba dihitung, bandingannya di mana? Banyak mana anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang diturunkan dalam hidup kita atau yang kita persembahkan kepada Tuhan itu banyak mana? Anugerah Tuhan itu tak terhingga. Yang nomor 1, ya dia telah memberikan nyawanya. Di Markus 10 ayat 45. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawaku untuk menebus dosa manusia. Jadi Tuhan itu tidak memberi coklat lah, tidak memberikan kembang, tapi Tuhan kasih nyawa. Dia korbankan nyawa, saudara. Saya ini beberapa hari itu dengarkan suatu malam ini agak panjang dikit, nggak apa-apa ya, malam Natal ya. Ibu ini karena didik anak agak keras gitu, sampai anak ini tertutup, ya karena kerasnya saya nggak tahu gimana kerasnya. Lalu anak ini lama-lama tertutup. Kalau ditanya apa-apa, nggak apa-apa. Ini apa Onyo? Nggak apa-apa. Jadi dia nggak mau ngomong lagi. Nanti takutnya dipukuli ya apakan. Terus sampai mamanya ini bilang, tak alusi ya gak iso, tak kasari ya gak iso. Sampai saya nggak tahu mau gimana untuk mengubah anak ini. Sampai suatu hari ini ngomong sama anak ini, Nyonyo, aku ini rela loh mati untuk kamu, asal kamu bisa berubah. Aku sekarang ini mati untuk kamu enggak apa-apa, Nyo. Aku mati pokoknya kamu berubah. Berubah Nyo. Aku ini mau mati untuk kamu, Nyo. Sampai gitu mamanya ngomong gitu ya. Wah, sangat menyentuh sekali ya. Karena aku ingin kamu berubah. Aku mati pun mau. Karena anak ini gak mau berubah lagi. Karena aku salah didiknya. Saudara, pada saat dia ngomong gitu tuh, Tuhan itu ngomong sama dia. Kamu tahu, aku ini ya kayak kamu itu. Aku ini rela mati ya supaya kalian tuh berubah. Bukan hanya kamu yang mati untuk anakmu, tapi aku ini loh mati untuk supaya kalian itu jadi orang yang benar, supaya kalian itu menjadi orang yang diselamatkan, supaya kalian itu menjadi garam dan terang, menjadi kembali lagi rupa dan gambar Allah itu, lalu kita masuk ke surga. Aku itu mau mati untuk kamu. Ya, saudara, kalau nomor 1 anugerah Tuhan itu adalah dia memberikan nyawa. Siapa yang tidak mengalami ini? Semua orang mengalami ini. Kita hari ini bisa ngumpul, ini kan karena anugerah Tuhan. Kita orang yang diselamatkan. Kalau tidak diselamatkan, lah opo ini. Melaku-melaku yang tunjungan opo, melaku-melaku yang mana Ancol mana itu ya toh. Gaya opo ini gaya opo, betul enggak ya? Kita hilang. Kita sesat, pokoknya kita lakukan apa yang kita suka kita lakukan. Tapi hari ini kita baik-baik. Itu karena anugerah Tuhan. Banyak orang yang tersesat, banyak orang yang terhilang, ya tanpa arah, ya tidak ada jaminan, tidak ada kepastian. Hari ini mungkin kita hidupnya seperti ini, tapi kita ini ada arahan. Tuhan mengarahkan kita dengan firman-Nya. Kita ada jaminan yang pasti. Anytime kalau kita ini dipanggil Tuhan, kita pasti masuk surga. Amin ya. Kapan aja Tuhan bisa panggil kita, kita pasti masuk surga. Ya, anugerah mana yang bisa lebih besar dari ini? Tidak ada. Ya, mari kita belajar untuk gunakan kesempatan. Biarlah pada saat malam hari ini kita mau gunakan kesempatan dengan baik.
kesempatan tidak selalu ada pada kita. Gunakan waktu yang ada. Ya, jangan kita nggak apa-apa, aku kan sik enom, sik ono waktu akeh. Aku sik sehat. Ya, kematian itu datang pada orang itu tidak mesti dia sakit. Tidak mesti dia itu tua. Tidak mesti. Kematian itu bisa melanda setiap orang umur berapapun. Itu bisa. Gunakan waktu dengan baik. Kalau ada waktu, kita gunakan dengan baik. Ya, tidak disia-siakan untuk perkara-perkara duniawi. Perkara-perkara yang tidak ada nilai abadinya. Ya, bukan berarti lalu kita nggak boleh senang-senang. Tapi persentasenya itu jangan sampai melampaui yang seharusnya kita berikan pada Tuhan. Ya, jangan persentasenya untuk Tuhan itu 10 aja, untuk diriku, untuk duniaku itu 90. Ya. Terus bertambah untuk Tuhan. Untuk aku terus berkurang. Untuk Tuhan itu terus bertambah, untuk aku ini terus berkurang. Ya, banyak orang menginvest hal-hal yang di dunia ini 90%, untuk Tuhan cuma 10, cuma 5%. Ya, saudara, nanti kalau ketemu sama Tuhan, enggak ada yang bisa diingat. Terakhir ya, saudara. Kita baca Matius 26 ayat 13. Matius 26 ayat 13. Matius 26 ayat 13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Iya. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu this woman. Ya, kemana Injil ini diberitakan? Injil itu apa sih? Kan di sini dikatakan ya, ayat yang ke-13 ini ya. Sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan. Injil itu adalah kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus, itu Injil. Mana tempat yang tidak diisi Injil? Injil ini sekarang isi di radio, di TV, di YouTube, di macam-macam. Ya, kemanapun ya, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia. Lalu apa? Apa yang dilakukan oleh Maria ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Ya, ada kalau bahasa yang di King James itu this woman. Akan di-sharekan, akan dikasih tahu pada dunia bahwa apa yang dilakukan perempuan ini, Maria ini loh, itu akan dibarengkan dengan Injil yang diberitakan. Bukan main penghargaan Yesus kepada Maria ini. Betul nggak? Kalau sampai kita ini apa yang kita lakukan dihargai oleh presiden, kita ini bangga gitu loh. Ya, tempo hari saya pernah sharekan sampai di Facebook itu, yaitu yang menangkan Thomas Cup, betul. Kalau yang menang itu siapa? Gracia apa itu loh? Itu Thomas Cup atau apa itu? Pokoknya dia yang memenangkan yang ganda itu, yang main badminton ganda itu ya. Yang satu itu jemaatnya Jeffrey Rahmat, sampai diwawancara sama Josh Carroll itu. Dan saya ada rekaman itu, saya masukkan ke Facebook. Saya kagum ya, kamu yang selamanya ini itu sudah lama enggak tahu menang, ya kalah terus gitu, sampai Indonesia menang tuh kaget saya itu. Dia bisa kalahkan China punya. China itu enggak terkalahkan, tapi dia bisa kalahkan. Ya, namanya itu wah semerbak. Dan dihargai di mana-mana, Kak, dihargai. Tapi sudah itu sekarang kan sudah sepi. Ya. Sekarang yang dihargai ini Maria oleh Yesus itu. Yesus itu benar-benar tahu hatinya. Yesus benar-benar ukur kualitas hatinya, kasihnya, pemberiannya itu Tuhan tuh ngukur dan menyentuh hati Yesus. Menyentuh hati Yesus sampai Yesus itu ngomong, nanti ini loh, Injil ini kalau diberitakan di seluruh dunia, perempuan ini terus diingat. This woman. Perempuan ini terus diingat. Begitu menyentuh hati Tuhan. Begitu dihargai oleh Tuhan. Sampai di Injil ini Maria itu loh terus disebut-sebut. Wah, kalau koran, kalau berita, itu kalau sudah lama usang sudah. Koran untuk besok
untuk yang kemarin tuh harganya turun. Yang kemarin-kemarin dirombeng di kilo. Tapi yang baru itu mahal. Tapi yang kemarin-kemarin sudah turun harga banyak. Tapi Alkitab nggak pernah turun harga. Alkitab itu terus makin hari makin diterbitkan banyak dan kemudian diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Ya, cuma karena waktu sekarang Alkitabnya dengan tutulan itu ya, Saudara ya. Tapi bagi saya itu tetap Alkitab yang berupa buku ini itu masih penting bagi saya. Ya. Saya mau nyatet di pinggir-pinggirnya itu bisa, ya. Saudara, saya kagum, ya. Di sini apa yang kita perbuat itu menyentuh hati Tuhan. Saudara jangan gak wong ngeroe sembarangan ae wis, ya. Saenak-enake sak iso-isoku. Ya, dia tadi ya. Sampai tadi itu Ani itu loh. Ani itu kan alah gak apa-apa aku tak seneng-seneng sih aku tak sembarangan presentasi ngono ae lho ya. Pas presentasinya cuma sebentar, betul lah ya. Jadi untuk Tuhan kalau seperti itu ya enggak ada catatan. Tapi kalau sungguh-sungguh ya masih melayani Tuhan, masih gak ada orang yang lihat aku tetap melayani Tuhan, masih gak ada orang yang ngerti aku ya tetap melayani Tuhan. Nah, itu kualitas yang dilihat Tuhan dan itu dicatat sama Tuhan. Ya memang sekarang enggak masuk Alkitab, Alkitabnya sudah selesai kanonnya, kanon PL, kanon PB itu sudah selesai. Tapi di surga itu ada kitab kehidupan. Saudara dan saya masih dicatat itu. Si A ini sudah lakukan ini dengan sungguh-sungguh, memberikan dengan hati yang murni, dengan ketulusan, tidak punya motivasi apa-apa, kerja buat aku, dia sungguh-sungguh memuliakan aku bukan untuk memuliakan diri. Dia ingin membalas cinta padaku karena aku mati ganti dia. Ini orangnya. Kamu sekarang menikmati pahala yang telah kusediakan. Itu menyentuh hati Tuhan. Mari kesempatan ada itu jangan dilewatkan. Saudara, kan tidak selalu waktu itu ada pada kita. Kesempatan ada, kita catch, kita pegang, dan kita lakukan. Ya, saya bersyukur pada Tuhan. Kalau pada awal saya manggil Mas Krisna ini untuk ngukur, untuk hitung ruko ini habis berapa gitu ya. Saya itu tidak mengira sampai segitu banyaknya uangnya gitu loh ya. Saya pikir ya gak akeh-akeh paling piro gitu. Nggak taunya dia ngomong tulis itu yang terakhir ini sekitar 60 juta. Ya memang terus dipotong-potong sampai sudah sekarang yang terakhir itu 53 lebih, 54 juta gitu ya. Tapi angka itu bagi kami itu, untuk gereja kami yang kecil itu, segitu tuh banyak. Segitu tuh banyak. Dan saya mikir, duit sak ngono tekon ndi gitu loh. Saya sempat mikir gitu, wis babak wis aku sudah biasa jalan bersama dengan Tuhan ya. Saya bersyukur kami jemaat yang tidak besar ya Saudara. Jumlahnya tidak banyak ya, tapi sudah sekarang dihitung itu sudah kurang lebih ya kurangnya 5 juta sudah. Ya, masih kurang 5 juta. Ya, kesempatan masih ada pada kita untuk bisa memuliakan Tuhan dengan persembahan syukur kita. Ya, harta kita tidak hanya kita gunakan untuk hal-hal yang sebentar, hal-hal yang sifatnya sementara. Ya, apa saja yang sementara. Ukirlah sejarah yang diukir oleh Maria sampai Yesus ngomong, kemanapun Injil ini diberitakan, perempuan ini akan juga disebutkan. Wah, itu sangat menyentuh hati saya. Tuhan, kalau aku sampai sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan ikhlasku, dengan ketulusanku, pasti kau catat Tuhan. Hari ini, saudara sekalian, kalau melakukan untuk Tuhan, baik itu pelayanan apa, pemberian apa, lakukan dengan ketulusan, itu dicatat oleh Tuhan. Seperti Tuhan mencatat Maria ini. Mencatat sampai dimanapun Injil diberitakan, perempuan ini akan diingat. Saudara jangan kecewa kalau mungkin orang tidak mengerti. Saudara mungkin tidak ada orang lihat waktu saudara layani Tuhan. Jangan hitung-hitung, saudara. Jangan hitung-hitung.
Saya kerja buat Tuhan tuh gak ono jami, saudara. Ya, pokoknya mari isoku ya tak kerja terus untuk Tuhan. Ya, kerjakan dengan ketulusan hati, kerjakan dengan sungguh-sungguh, dan itu dicatat oleh Tuhan. Kalau dicatat manusia, nanti manusia gampang lupa. Tapi kalau dicatat sama Tuhan, itu tidak akan dilupakan. Alkitab yang ditulis ini itu bukan seperti koran yang akan berlalu. Alkitab ini terus dicatat sampai sepanjang masa, sepanjang sejarah hidup manusia yang baca Alkitab ini tahu Maria, kalau Maria itu memberikan minyak narwastu yang mahal itu. Ya, mari kita gunakan kesempatan. Mari kita memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Mari kita memiliki pengenalan yang terus mendalam terhadap Tuhan. Yang masih belum ikut PA, yang masih belum belajar banyak firman. Belajar supaya pengenalan kita bertambah, kasih kita bertambah, iman kita tumbuh, rohani kita tumbuh. Lalu kita mulai mencintai Tuhan. Dan ketika kita mencintai Tuhan, kita berani korban untuk apa saja untuk Tuhan. Ya, maka Tuhan itu disenangkan, Tuhan itu mencatat apa yang saudara-saudara lakukan, biar tidak dilihat orang, tapi dilihat oleh Tuhan. Dan kelak kita pasti akan menikmati pahala yang sudah Tuhan sediakan. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini ya, Mike, yang itu baik. Menjadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, menjadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu, Yesus, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Oh Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Setiap jalan, oh Kau pintu bagi setiap jalan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami di dalam tahun ini Tuhan. Kalau kami masih bisa merayakan Tuhan hari kelahiran-Mu bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang ada di El Shaddai di Indonesia, Tuhan. Kami sungguh bersyukur, Tuhan. Kami sungguh bersyukur, Kau begitu baik, Tuhan. Masih ada kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami boleh menikmati, Tuhan, segala berkat-berkat-Mu ini, Tuhan. Kami boleh, Tuhan, menggunakan kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami, Tuhan, untuk melayani Engkau sampai saat ini, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur.
Kami boleh menikmati firman-Mu yang sudah disampaikan oleh pimpinan kami, Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu ini Tuhan, boleh mengingatkan di dalam perjalanan hidup kami di tahun yang akan datang ini Tuhan. Untuk memberikan Tuhan segala apa yang bisa kami berikan kepadamu Tuhan. Untuk Tuhan berikan kami, untuk kami bisa berikan secara maksimal Tuhan. Yang terbaik dari kami. Bukan yang terjelek, bukan yang, oh Tuhan, yang sedikit-sedikit Tuhan. Tetapi kami boleh memberikan seluruhnya Tuhan. Dari dalam hati kami ini untuk kami berikan kepada Engkau. Apa yang bisa kami kerjakan Tuhan. Setiap kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami, supaya kami boleh menangkapnya. Kami boleh catch kesempatan itu Tuhan. Kami tidak mau melalukannya dengan sia-sia. Karena waktu, kesempatan itu tidak selalu ada bersama-sama dengan kami. Waktu itu akan hilang. Waktu itu akan berhenti. Waktu itu akan habis, Tuhan. Waktu itu tidak akan, Tuhan, kembali lagi, Tuhan. Biarlah, Tuhan, melalui firman-Mu, Tuhan, yang sudah disampaikan oleh pimpinan kami saat ini, Tuhan. Biarlah terus menjadi rema di dalam kehidupan kami, supaya kami selalu ingat, Tuhan. Tuhan, biarlah kami boleh memberikan portion yang banyak untuk Engkau, Tuhan. Kami tidak menghitung-hitungnya. Kami tidak mau menghitung-hitungnya, Tuhan. Tapi kami mau memberikan dengan sepenuh hati, Tuhan. Kami mau memberikan porsi yang terbanyak, porsi yang terbesar untuk Engkau, Yesus. Biarlah Tuhan, Kau kerjakan di dalam setiap kami, kuatkanlah setiap kami. Biarlah bukan hanya kami katakan, Tuhan, tetapi kami boleh lakukan, Tuhan. Tuhan, biarlah bukan hanya kami dengar, tetapi kami boleh melakukannya, Tuhan. Simpanlah di dalam setiap hati kami, melalui kuasa Roh Kudus-Mu, kuatkan kami, Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau malam hari ini, kami bisa melihat, Tuhan, segala pekerjaan tangan dari adik-adik kami junior yang ada di El Shaddai, Tuhan. Kreativitas mereka merancangkan semuanya ini sehingga kami bisa Tuhan merayakan bersama-sama Natal tahun 2021 ini, Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati mereka satu persatu apa yang sudah mereka kerjakan, Tuhan. Kami percaya Engkau mencatat semuanya apa yang kami kerjakan untuk Engkau, Yesus. Mungkin orang lain tidak melihat. Mungkin Tuhan pimpinan kami tidak melihat dan memuji kami. Tetapi kami mau terus melakukannya hanya untuk Engkau, Yesus. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari hari ke hari melalui El Shaddai ini. Tuhan, kami tahu El Shaddai begitu kecil. Tetapi Tuhan, Kau luar biasa memakai adik-adik kami semuanya ini, Tuhan, satu persatu menjadi luar biasa. Tuhan, Engkau tidak melihat kuantitas, tetapi Engkau melihat kualitas mereka. Tuhan, mereka begitu luar biasa karena Engkau mengasihi mereka, Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau memberkati pimpinan kami kembali Ciamoy, Tuhan. Kau senantiasa memberikan urapan yang baru kepada beliau, senantiasa di dalam kehidupannya, Tuhan, pelayanannya beliau, Tuhan. Engkau senantiasa memberikan urapan yang baru, sehingga di dalam setiap apa yang beliau kerjakan, beliau layani, Tuhan. Oh, nama Tuhan semakin dipermuliakan, banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan melalui kehidupan pelayanan beliau, Tuhan. Kau senantiasa memberikan kekuatan ekstra kepada beliau di dalam setiap hari, Tuhan. Engkau tolong, Tuhan, berikan kekuatan ekstra, kesehatan tubuh yang kuat kepada beliau. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak, Tuhan, malam hari ini, Tuhan, di Indonesia dan pagi saya di Kanada, Tuhan. Kami sungguh bersyukur, Tuhan, atas semua lawatan-Mu, Tuhan, pada saat ini, perayaan ini, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sudah together. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh come ye to Bethlehem.
choirs of angels singing exaltation. Oh, sing all ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. For He alone, For He alone is worthy. For He alone is worthy. For He alone is worthy. Christ the Lord will give you all the glory. Will give you all the glory. Will give you all the glory. Christ the Lord. let's sing. Come adore Him, come adore Him, come adore Him, For He is worthy. come adore Him, come adore Him, come adore Him. For He is worthy. Kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pimpinan Tuhan, ibadah yang begitu mendatangkan sukacita Tuhan. Kami hari-hari banyak menghadapi hal-hal yang sukar, yang berat. Tapi di dalam Yesus ada sukacita, di dalam Yesus ada penghiburan, di dalam Yesus ada kekuatan. Terima kasih kami punya Tuhan seperti Engkau Tuhan. Kami bisa lemah, kami tidak berdaya, tapi Tuhan memberikan kami kekuatan. Di saat kami rasanya tidak ada jalan, Engkau adalah harapan kami Tuhan. Engkau akan membuka jalan bagi kami. Tuhan Yesus tolong Tuhan kalau ada yang hatinya mungkin susah, tertekan, Tuhan angkat segala tekanan ini dari hatinya Tuhan. Berikan damai sejahtera Tuhan. Engkau adalah Raja damai Tuhan. Kami tidak berikan hati kami pada kekhawatiran, ketakutan Tuhan. Tapi kami berikan hati kami kepada Raja, kepada Yesus yang akan memerintah di dalam hati kami dengan damai-Mu Tuhan. Biar Natal ini Tuhan, setiap kami dipenuhi dengan damai Tuhan, dengan sukacita Tuhan, dengan pengharapan Tuhan. Kami percaya di dalam Yesus selalu ada pertolongan, ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada malam hari ini. Tuhan yang sudah berjerih lelah, merekam dan merekam segalanya Tuhan, tolong Tuhan berkati kembali berlipat kali ganda yang sudah berperan dalam drama dan sebagainya. Tuhan mau berkati. Berkati kami semua yang sudah ikut ibadah malam hari ini. Tuhan mau berkati ya Bapak. Biarlah kami sekalian ini terus bisa maju pada tahun yang akan datang. Kami lebih tumbuh lagi. Kami lebih mengasihi Tuhan. Kami lebih mengenal Tuhan. Kami lebih cinta pada Tuhan. Dan kami boleh mengalami banyak hal-hal yang ajaib dari Tuhan. Dan kami mau gunakan waktu yang masih ada pada kami ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, damai, sukacita, kekuatan, kesehatan, Tuhan, perlindungan Tuhan, oh Tuhan, penghiburan-Mu Tuhan, penyembuhan-Mu Tuhan, boleh menyertai kami mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.